Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OTW Penyengat. Hari ini kita akan menyeberang ke Pulau Penyengat yang hanya berjarak 20 menit dari Pelabuhan Sri Bintan Pura dengan menggunakan perahu pompong. Siang ini cuacanya cukup cerah. Mungkin nama Pulau Penyengat ini tidak begitu familiar bagi sebagian orang. Nama Penyengat berasal dari cerita yang berkembang dari masyarakat. Konon, pada zaman dahulu terdapat para pelaut yang sedang mengambil air di pulau ini. Namun diserang oleh ribuan serangga berbisa karena ada beberapa pantangan yang mereka langgar. Binatang ini disebut penyengat, yang selanjutnya pulau ini disebut Pulau Penyengat. Benar tidaknya cerita ini? Yang jelas tidak ada literatur yang menyebutkannya secara pasti. Cuma dia beda ongkosnya. Ya, per orangnya 10.000 tapi dia 8 orang jalan. Ya, kalau dari sana. Iya. Sampai jam? Isak masih ada. Masih ada. Tenanglah kita. Buru-buru. Iya, kalau buat dia standby aja ya. Semboya ya. Tapi yang jelas pulau ini memiliki sejarah yang kaya dan menarik untuk dijelajahi. OTW Penyengat. Pulau Penyengat pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Riau Lingga sejak tahun 1722 sampai akhirnya diambil alih sepenuhnya oleh Belanda pada tahun 1811.
inilah Pulau Penyengat. Pulau ini memiliki kisah romansa tersendiri karena pulau ini dijadikan mahar atau mas kawin yang diberikan Sultan Mahmud Shah yang juga sultan pada saat itu kepada istrinya Engku Putri Raja Hamidah pada tahun 1803. Udah, naik dulu. Sekarang kita sudah tiba di kawasan Masjid Raya Sultan. Masjid Raya Sultan Riau ini tampak mencolok sekali di antara bangunan di sekitarnya dengan warnanya yang kuning cerah. Masjid ini dibangun tahun 1771 yang mana arsitekturnya syarat dengan simbol-simbol agama Islam. Di antaranya 5 buah pintu yang melambangkan 5 rukun Islam. Kemudian ada 6 unit jendela yang melambangkan rukun Islam serta 13 kubah dan 4 buah menara yang apabila dijumlahkan menjadi 17 yang sekaligus melambangkan jumlah sholat wajib selama sehari. Masjid ini dibangun tidak menggunakan semen sebagai perekat, akan tetapi menggunakan putih telur yang dicampur dengan pasir dan kapur.
Dengan menggunakan moda transportasi bentor, maka destinasi yang pertama kami kunjungi adalah Makam Raja Ali Haji yang terletak di Komplek Pemakaman Kesultanan Riau. Raja Ali Haji merupakan tokoh ulama, cendekiawan, sejarawan, dan sastrawan yang memberikan sumbangan besar bagi kebudayaan dan sastra Melayu. Karya besar beliau berjudul Kitab Pengetahuan Bahasa, yang merupakan buku yang pertama sekaligus meletakkan dasar-dasar bahasa Melayu secara struktural, yang merupakan cikal bakal ejaan yang disempurnakan. Bahasa Melayu dalam kitab inilah yang dalam Kongres Pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 ditetapkan sebagai bahasa nasional bahasa Indonesia. Jadi dapat dikatakan dari Pulau Penyengat inilah bahasa Indonesia lahir. Destinasi wisata yang terakhir kami datangi ini adalah Balai Adat Melayu Pulau Penyengat, yang merupakan replika rumah adat Melayu yang dulunya pernah ada di pulau ini. Masih di kawasan ini terdapat sumur air tawar yang sudah ada sejak abad ke-16, yang sampai sekarang masih tetap mengalir, yang ternyata bisa langsung diminum, yang masih mengalir meskipun di musim kemarau. Mata airnya tetap tawar meskipun sumur ini dekat sekali dengan pantai. Bangunan ini berbentuk panggung dengan konstruksi dari kayu yang merupakan khas Melayu, yang didirikan pada tahun 1985, yang difungsikan untuk tempat diadakannya acara penjamuan orang-orang penting. Selanjutnya, kita masuk ke ruangan balai adat ini. Di sini kita dapat melihat tata ruang dan beberapa perlengkapan adat Melayu. Sebagai seorang pujangga, beliau juga menulis beberapa karya, salah satunya yang terkenal adalah Gurindam 12. Karena waktu sudah terlalu sore dan menjelang maghrib, kami hentikan dulu kunjungan ke Pulau Penyengat ini. Dengan panjang pulau 2000 meter dan lebar 800 meter, maka cukup menggunakan moda angkutan bentor. Sebenarnya masih banyak tempat destinasi wisata yang bisa dikunjungi pada hari ini, seperti Istana Kantor, Benteng, dan beberapa peninggalan sejarah lainnya.
kami dan mohon jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar setelah menonton video ini. Tekan tombol lonceng agar para viewer tidak ketinggalan konten kami yang lebih menarik ke depannya. Tonton terus video-video kami agar channel ini bisa tumbuh dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.